khauf dalam tataran orang awam, atau disebut dengan khauf terhadap uqubah. Uqubah itu artinya apa itu? Uqubah itu yaitu takut yang berdasarkan keimanan. Takut yang berdasarkan keimanan itu yang dikatakan takut pada tahap pertama. Al-khauf tahap pertama itu wa huwa al-khauful ladzi yasihu bihil iman. Kalau tidak sah iman orang tanpa ada rasa takut itu. Ya. Kan kita disuruh beriman dengan Allah, dengan apa lagi? Dengan malaikat, dengan apa? Nabi, dengan kitab, ya. Kemudian disuruh kita beriman dengan hari akhir. Di akhirat itu pasti ada. Kalau kita takut untuk dapat siksaan dan sengsara di hari akhirat, maka takut kita adalah takut untuk mensahkan iman. Ya, tidak sah iman kita tanpa ada rasa takut itu. Orang tak takut masuk neraka katanya kan. Dan ada tuh bintang-bintang film bilang, oh saya tak takut masuk neraka karena banyak yang akan masuk neraka, kata orang kayak gitu ya. Berarti sebetulnya imannya sudah batal. Dia sudah tidak beriman lagi, karena dia sudah membatalkan imannya dengan kata-kata tidak takut dengan hari akhirat. Ya. Nah, jadi wa huwa khauful ammah. Takut yang semacam ini disebut dengan takut orang-orang awam atau ammah atau orang awam. Ya, ammah itu awam, orang umum ya. Wa huwa yatawalladu min tasdiqil wa'id. Dan terlahir takut itu, tawallad takut itu daripada apa? Daripada orang tasdik akan wa'id, membenarkan akan janji buruk Allah. Janji buruk Allah itu ya. Wa dzikril jinayah, dan Allah sudah menyebutkan akibat-akibat daripada perbuatan jahat. Ya, di dunia akan disengsarakan kita. Kalau kita tidak sholat, dipersempit rezeki kita. Itu kan uqubah juga kan. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu enggak? Kenapa kamu sholat? Ya nanti saya miskin, kata orang. Udah sah kau? Ya, takut itu. Itu takut apa namanya? Takutnya orang awam. Takutnya orang awam. Atau takutnya takut ammah umum. Sementara takut pada derajat yang kedua disebut dengan khauful makar fi jiryanil anfas al-mustaghriqah fil yaqzah al-musyawwabah bil halawah. Apa itu? Takut terhadap tipuan, ya, bagi orang-orang yang menghabiskan nafasnya di dalam waktu untuk menjaga hadir hati kepada Allah. Jadi dia itu tidak ada sedikit pun di hatinya putus zikir dengan Allah. Hatinya selalu bergemuruh menyebut Allah. Hatinya selalu mengingat Allah. Tak pernah hatinya putus dari Allah. Ya dah. Maka orang-orang ini takut dia bukan kepada akhirat dia takut. Bukan kepada azab Allah dia takut. Tetapi akan putus zikir itu, sehingga putus cintanya kepada Allah. Jadi orang-orang khawas atau orang-orang pada derajat yang kedua ini, mereka itu takut tidak hadir hatinya kepada Allah. Karena dia orang yang, kalau saya tak salat, ini sama-sama tak salat orangnya nih. Kenapa kamu tak salat? Saya kalau tak salat itu gundah hati saya, takut saya. Kenapa? Rasakan putus saja cinta saya dengan Allah, zikir saya dengan Allah. Kenapa kamu tidak berpuasa? Kenapa kamu berpuasa? Ya kalau saya tidak berpuasa, nanti hati saya tidak dekat dengan Allah, gundah hati saya, putus cinta saya dengan Allah. Ngerti tak ya? Beda tak dengan takut orang pertama tadi ya? Orang tak takut kepada Allah berbeda dengan orang yang takut pada tahap pertama tadi. Nah, itu yang disebut dengan khauful makar fi jiryanil anfas. Apa itu? Terjadi makar, kerusakan di dalam perjalanan jiwanya. Perjalanan jiwanya merasa rusak, ya, terluka perjalanan jiwanya. Lantaran apa? Lantaran dia tidak beribadah. Sama-sama meninggalkan ibadah nih orang, ya dah.
sama-sama mengerjakan ibadah. Orang ini mengerjakan ibadah adalah karena ingin menjaga cintanya dengan Allah. Ya, ada orang menjalankan ibadah bukan karena menjaga cintanya dengan Allah, tapi takut nanti dihukum di akhirat. Ya, bisa paham ya? Jadi orang tariqat dengan orang syariat sama-sama sholat, tapi orang tariqat dengan orang syariat mendirikan sholat sebabnya atau disebut dalam bahasa inteleknya argumennya berbeda. Ya, argumentasi dia sholat itu beda. Argumentasi dia untuk tidak meninggalkan salat berbeda antara orang syariat dengan orang tariqat. Ya. Jadi kita kan sudah belajar zikir nih. Ya enggak? Saya ambo pertama-tama belajar zikir itu tariqat Syatari Tengku. Ya. Belajar saya dengan Buya Karimuddin. Buya Karimuddin itu murid dari Buya kita. Jadi tariqat saya sama dengan di Pariaman dengan Buya Amran Hasan. Saya mengambil dari beliau. Jadi dalam tariqat Syatari, dalam orang mengamalkan Naqsabandi, orang mengamalkan Sabani sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Wujudnya itu adalah mewujudkan rasa cinta, sehingga dia tak mau itu terputus zikirnya kepada Allah. Kenapa tidak mau berantem dengan istri coba? Pak Eri mau tidak berantem dengan istri? Tidak mau. Kenapa tidak mau berantem dengan istri? Mau damai-damai aja. Rusak hati saya dengan istri saya. Ya, kalau kita sekali aja menyakiti hati istri kita, maka sakit hatinya itu akan merusak hati kita. Ya, makanya kita kan tak boleh merusak hati orang. Nah, begitulah gambaran cintanya orang tariqat. Orang tariqat itu dia takut sekali terjadi kerusakan di dalam kalbunya lantaran dia melakukan sesuatu yang dimarahi Allah. Jangan dikatakan orang bertarikat itu tidak berzikir lagi gitu ya. Orang tarikat itu tidak sholat lagi gitu ya. Itu kekeliruan yang sangat fatal itu. Tidak. Justru bertarikat itu untuk menyempurnakan syariat, agar syariat kita ini menjadi bagus dan baik. Itu yang kedua. Nah, yang selanjutnya al-haibah, yaitu talazumul arif madama fi baqiyatun minat tafriqah illa izastalama bil kulliyah. Ini tahap ketiga ya, takutnya. Tahap ketiga ini begini. Takutnya orang khawas kepada kehebatan dan kebesaran Allah. Nah, tarik itu coba. Ini contoh. Siapa mengira dan siapa menduga akan ditutup masjid kurang lebih 2 tahun? Ada tidak orang mengira? Saya tak pernah membayangkan di dalam otak saya sejak kecil akan ada peristiwa di seluruh dunia, bahkan Masjidil Haram. Ya, itu masjid, imam-imam masjid, marbot masjid, ustaz-ustaz, ya semuanya di PHK oleh Allah. Ya, di PHK sebentar, sehingga tidak ada marbot dapat enggak, ustaz tidak dapat alhamdulillah saya tidak ustaz tukang ceramah ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba hilang aja dia. Saya belum pernah bertemu dengan Tuan Corona itu. Bagaimanalah bentuknya Corona itu ya. Ya, tidak tahu kita. Tapi rasa ketakutan Allah berikan kepada kita. Ya tidak. Siapa menciptakan rasa itu? Allah. Ya. Ketika datang musibah itu akan nampak haibahnya Allah. Kita larang, kita suruh orang memakai masker sekarang, pada nggak mau tuh. Tapi bagi Allah segampangnya nyuruh orang pakai masker. Apa tuh? Datangin corona, kata Allah. Seluruhnya pakai masker. Maka beruntunglah para pedagang masker kan. Ada mata pencarian baru. Itu haibah Allah. Haibah ini gini. Hebat ini sudah jadi bahasa Indonesia, hebat. Hebat itu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang istimewa dan tidak mampu dikerjakan orang, itu namanya kita hebat. Kalau kita mengerjakan hal yang biasa-biasa saja, itu namanya tidak hebat. Tidak. Orang tariqat mau dia untuk khurut
fisabilillah selama 40 hari. Duduk aja dia berzikir, baca kalimah Allah. Itu hebat tuh. Ada orang tarikat sudah ngambil tarikat, jangankan untuk mau suluk, jangan mau untuk keluar 3 hari, 10 hari, jangankan gitu ya. Datang sekali seminggu tawaju udah baiat berapa kali dengan Buya, enggak datang itu. Kacau itu kan. Ya dah. Jadi ada kacau ini dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Ya gitu ya. Ini bukan nyindir. Ini menyatakan kenyataan aja gitu. Ada yang merasa Buya. Ada yang merasa ya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan menuduh ini, tapi mengatakan yang sebenarnya aja. Tapi bagi Allah kan haibah. Jadi orang haibah itu, Allah itu maha haibah. Haibah itu tidak mampu dikerjakan orang, dia mampu mengerjakan. Yang mengerjakan sesuatu yang istimewa. Jadi kita boleh meniru Allah dalam segi sifat Allah yang bernama haibah ya. Tapi maksud haibah di sini adalah Allah itu mengerjakan sesuatu yang utama dan dia berkuasa atas segala-galanya. Dan orang akan tercengang dengan perbuatannya. Kan Allah, kita tercengang aja dengan perbuatan. Tiba-tiba ada orang bertabrakan. Si A kagak mati dia, si B mati gitu ya. Kenapa itu? Nah, apa itu yang dikatakan orang khawas? Orang khawas yaitu takutnya orang khawas kepada kehebatan dan kebesaran Allah. Orang-orang ya yang bersama nafsunya, makan banyak, tidur banyak, ngomong banyak, kemudian kritik banyak, dikritik bepantang. Satu, itu namanya orang yang bersama nafsu. Karena nafsu bicara ini yang paling berat adalah pada Ustaz. Kami Pak Edi dapat musibah. Apa itu? Kalau udah mulai ngomong, susah di stop. Ini rusak ini. Sebetulnya ngomong itu sekedar perlu aja. Kalau enggak, tanya orang apa yang diterangkan. Itu tidak. Itu yang pertama. Yang pertama, orang-orang yang bersama nafsu dan orang-orang yang tidak hadir hatinya kepada Allah, hudur kalbinya kepada Allah, tidak bergetar kalbunya selalu mengingat Allah. Mereka ini tidak akan takut dengan siksaan Allah. Orang yang tidak hadir hatinya kepada Allah tidak akan pernah takut dia mendapat siksaan Allah. Tapi orang-orang yang hatinya selalu dengan Allah, dia akan takut dengan Allah. Dia akan takut untuk mendapat siksaan. Ini makanya kuncinya hatinya. Kita lihat selanjutnya. Itu satu tuh ya. Orang yang sirnya sudah musyahadah. Ini kaji kita. Sirnya sudah musyahadah kepada Allah. Yang tampak oleh dia tidak ada kecuali kebesaran Allah. Ini. Kalau orang berzikir kalbu, dia namanya zikirnya adalah zikir syariat. Kalau naik zikirnya namanya zikir ruh. Artinya hatinya itu selalu hadir kepada Allah. Itu namanya zikirnya orang zikir ruh itu. Ya. Maka orang ini disebut dengan ahli tariqah. Ada orang namanya ahli hakikat. Apa tuh ahli hakikat? Zikirnya itu berada pada makam sirrullah. Artinya dia tidak ingat kepada Allah dan tidak menyebut kalimat Allah, tetapi dia merasa bahwa Allah melihatnya. Dia merasa bahwa Allah mendengarnya. Memang benar-benar terasa bahwa kita ini digerak-gerakkan oleh Allah. Tidak ada rasanya badan ini. Tak ada kita, yang ada hanyalah Allah. Itu derajat zikir orang sudah sampai kepada zikir yang disebut dengan zikir sir. Ya, doakan selalu kita baca tuh.
Allahumma nawwir qalbi bi dzikri la ilaha illallah washrah ruhi bi dzikri Allah waqsif sirri bi dzikrihu. Nah, orang yang sudah sampai martabat zikirnya kepada merasa bahwa tidak ada satupun yang ia lihat, melainkan dia merasakan bahwa dia dilihat oleh Allah. Tak satu yang ia rasakan, tak satu yang dia ingat, kecuali hanya Allah saja. Sehingga dia tidak merasa ada dirinya. Yang ada di dalam mata kalbunya hanyalah Allah. Maka orang ini namanya zikirnya zikir hakikat namanya. Zikir apa namanya? Jadi wujud dari zikir hakikat itu bukan menyebut la ilaha illallah, bukan membaca Allah di dalam hati, bukan itu ya. Tapi ya, bukan ingat kepada Allah kemudian berzikir, kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bukan sholat, enggak. Tetapi setiap denyut jantungnya, setiap tidak ada jeda antara nafas pertama dengan nafas kedua, tidak mempunyai jeda, melainkan dia itu mudawamah, selalu merasakan kehadiran Allah ya, sehingga dia merasa. Maka dia itu namanya apa itu? Dia itu musyahadah sebenarnya. Apa namanya itu? Dia nyaksikan. Apa yang disaksikannya? Yang dia saksikan bahwa Allah melihat dia, bahwa Allah mengetahui dia. Itu yang dia saksikan ya. Nah, maka orang-orang yang semacam ini kan, jadi orang-orang yang semacam ini, yang dia takutkan putus tali tempat bergantung, hilang rasa yang patut dirasa, maka orang ini dia khauf akan berpisah dengan Allah, kehilangan rasa. Dan ini paling berbahaya ya, kehilangan rasa. Jangankan rasa dunia, ada rasa dengan Allah, rasa makanan aja hilang, tidak ada arti hidup ini Pak. Kalau kopi tak terasa enak lagi, gula tak terasa manis lagi, udah daftar aja rasanya semuanya, enak lah hidup nih. Gimana tuh? Jeruk ini kenapa enak tuh? Karena ada manisnya deh, ya dah. Coba kalau tidak ada manisnya enak dah. Tidak ada. Jadi kehilangan rasa. Dengan keluarga juga begitu. Ya, jangan sampai kita kehilangan rasa dengan istri kita. Nanti tidak cinta kita dengan dia, ya dah. Maka dia tidak ada arti di mata kita. Maka kita akan hija-hija dia kalau kita tak ada rasa dengan dia. Nah, itu dia. Jadi Buya kenapa lu nyeleneh-nyeleneh setiap ngaji terus masalah istri, masalah orang tua? Karena sebenarnya tidak ada artinya bertarikat ya, kalau akhlaknya tidak diperbaiki ya, dengan orang tuanya tak berbaikan, tidak saling berkasih sayang gitu ya, tidak dengan istrinya tidak berbaik-baik, apalagi dengan anaknya. Dengan anak berantem terus, kacau itu, kacau. Dah ada orang kacau dengan anaknya berantem terus. Tidak ada keputusan rasa. Nah, ini kita apungkan lagi kaji kita tadi, bahwa rasa kita bertuhan itulah yang dimaksud dengan kita sampai kepada makam mukasyafah, terang dalam hati kita. Nah, siapa yang tak pernah merasa, dia tak akan tahu. Siapa yang tak pernah menempuh jalan itu, dia tidak akan pernah merasa. Orang-orang yang belajar menempuh jalan Allah tidak boleh memandang amalan siapapun di dunia ini lebih hina, lebih rendah dari amal kita. Ya dah. Bukan cara berfikirnya orang-orang tarekat, ya. Tapi cara berfikir orang tarekat itu gimana? Yang akan kita pikirkan diri kita tentang ibadah diri kita. Karena sibuk kita dengan menghitungkan kekurangan kita, lupa dengan kita memperbincangkan kekurangan orang. Itu aja. Jadi jangan repot-repot lah kita urusan orang. Nah, itu disebut dengan khauf.